Saudara, pergantian tahun ajaran baru bukan hanya langkah besar bagi anak-anak, tetapi juga bikin orang tua dak-dikduk rasanya. Sejumlah orang tua berharap putra-putri mereka bisa masuk sekolah negeri idaman melalui penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Namun kenyataannya tak seindah itu. Kembali berulang, sistem zonasi dalam PPDB membuat orang tua kelimpungan. Sengitnya persaingan masuk sekolah membuat sejumlah orang tua rela menempuh jalur siluman demi buah hati mereka bisa masuk sekolah negeri favorit. Puluhan ibu-ibu mendatangi SMA Negeri 4 Depok pada Selasa lalu. Mereka menuntut untuk bertemu dengan kepala sekolah untuk mempertanyakan soal sejumlah siswa miskin yang tidak diterima saat PPDB. Padahal jarak rumah mereka berdekatan dengan sekolah ini. Demonstran menyayangkan permasalahan ini terus berulang setiap tahunnya. Warga menuntut transparansi penerimaan siswa dalam PPDB. Adalah masih berulang. Ini saya nggak ngerti kenapa mereka tidak mengevaluasi. Bicara jalur zonasi itu selalu dikaitkan dengan kedekatan rumah, tapi faktanya ada yang dekat dengan sekolah juga nggak bisa. Nah, yang paling miris adalah jalur fakir miskin atau jalur afirmasi, jalur KETM. Harusnya kan mereka itu diadunya dengan adu kemiskinan gitu loh, bukan kok ujung-ujungnya tetap jarak. Nah ini kan aneh. Protes juga dilayangkan oleh puluhan emak-emak di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin siang. Dengan mengenakan daster, mereka membawa berbagai alat rumah tangga. Demonstran menyerukan agar pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan PPDB yang jujur, bersih, dan transparan. Demonstran menuntut agar kuota peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK sebesar 50% tetap menjadi kuota afirmasi dan diberikan kepada siswa-siswi kategori kurang mampu. Kesal, kecewa, hingga amarah pun berkecamuk dalam diri orang tua saat melihat anaknya gagal lolos seleksi PPDB. Kondisi ini banyak dijumpai dalam proses seleksi PPDB tingkat SMA belakangan ini, saudara. Sejumlah orang tua seakan tak percaya bahwa anaknya ini terpental dari sekolah idaman, padahal jarak rumah mereka ini terhitung berdekatan dengan sekolah. Tak tertahankan, kekecewaan itu pun diluapkan oleh para orang tua. Beberapa dari mereka ini, saudara, bahkan mengukur jarak rumah mereka hingga bisa tiba ke sekolah, begitu tahu anaknya dinyatakan tidak lulus melalui jalur zonasi. Cara ini dilakukan untuk membuktikan bahwa mereka telah memenuhi syarat jarak untuk PPDB zonasi. Di Bogor, Jawa Barat, ada orang tua yang kecewa karena anaknya harus kalah bersaing dengan peserta PPDB lainnya yang diduga menumpang kartu keluarga yang jarak tempat tinggalnya lebih dekat. Merespons keluhan orang tua, pihak sekolah menegaskan bahwa pemakaian KK tersebut diperbolehkan secara administrasi asal sudah berlangsung setidaknya selama 1 tahun. Ya, saya pengen memastikan bahwa rumah saya dengan sekolah itu hanya berjarak 10 menit kalau jalan kaki, dan itu saya buktikan tadi. Dan itu ternyata sistem PPDB ini sama sekali membuat kami merasa tidak punya keadilan. Karena yang saya dengar ada siswa yang nitip kakak atau numpang kakak itu yang diterima. Jaraknya 200 meter. Kita lihat sendiri di sini, 200 meter itu banyaknya hotel, restoran, sama tempat-tempat usaha. Lalu di mana mereka tinggal? Ini udah nggak fair. Jarak itu ternyata setelah tadi saya dengar 715, 900 itu memang di luar. Di luar dari yang 160 kuota kami. Yang terjauhnya adalah 702-an. Nanti saya cek lagi berapa. Diperbolehkan ya, nitip famili lain. Nitip famili bukan nitip kakak, maksudnya ada anak familinya dititipkan di kartu keluarga yang di sekitar sini, yang penting sudah 1 tahun ini. Ya itu, dan itu diperbolehkan. Itu ada di Juknis. Ya. Diterima ya Pak ya? Diterima secara administrasi.
Saudara, karut-marut PPDB seperti menjadi penyakit yang ada setiap tahunnya. Sejumlah orang tua mencari jalan siluman untuk lolos PPDB. Muncul dugaan praktik kecurangan mulai dari menitipkan nama anak pada kartu keluarga milik orang lain yang dekat dari sekolah yang diinginkan hingga pemalsuan alamat tempat tinggal demi bisa memenuhi syarat jalur zonasi. Berdasarkan laporan yang masuk ke Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia di tahun 2024, tepatnya bulan Juni, prakteknya masih sama seperti tahun lalu. Mulai dari manipulasi kartu keluarga di jalur zonasi, mutasi, tipu-tipu nilai di jalur prestasi, jual beli kursi, titipan orang dalam, hingga gratifikasi. Kecurangan-kecurangan itu terus berulang setiap tahunnya. Buktinya, di tahun lalu saja, Wali Kota Bogor Bima Arya sudah mencium dugaan adanya calo dalam proses PPDB. Hal ini disimpulkan usai Bima Arya melakukan sidak di Jalan Selot, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah. Di situ, Bima Arya ini menemukan nama calon siswa pendaftar sekolah yang beralamatkan palsu. Akibatnya, calon peserta didik yang memang rumahnya dekat dengan sekolah ini tak bisa mendaftar karena namanya hilang. Bima juga mendatangi salah satu sekolah menengah pertama negeri di Bogor, Jawa Barat dan menemukan adanya data kartu keluarga palsu yang diserahkan oleh pendaftar. Saudara, salah satu jalur PPDB yang rawan penyelewengan ada di jalur zonasi karena memprioritaskan siswa yang domisilinya paling dekat dengan sekolah negeri. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa orang tua. Dari investigasi Kompas di Bengkulu, ditemukan lahan yang dipakai sebagai alamat tinggal siswa agar sedekat mungkin dengan sekolah incaran. Alamat palsu itu diunggah seseorang ke situs pendaftaran anaknya saat seleksi PPDB 2023. Kartu keluarga beralamat palsu berbeda dengan alamat di kartu keluarga fisik. Praktek curang pun makin merajalela dengan adanya penyedia jasa pemalsuan dokumen digital yang mudah diakses. Kita bedah jalur siluman lainnya, saudara. Investigasi Kompas ini menelusuri dugaan sekolah yang menerima siswa baru melebihi rombongan belajar atau kelas karena adanya titipan dari berbagai kalangan. Ada pula dugaan orang tua yang mencatatkan anaknya dalam kartu keluarga orang lain yang rumahnya dekat dengan sekolah incaran untuk bisa memenuhi syarat pencatatan nama di KK setidaknya setahun sebelum PPDB ini dilaksanakan. Selain itu, orang tua juga tak segan untuk menyiapkan dana khusus untuk membayar calo. Tindakan tegas akhirnya diambil untuk melawan jalur-jalur siluman itu, seperti yang dilakukan oleh pihak SMA Negeri 5 Bandung yang menganulir 6 siswa karena terbukti menggunakan KK palsu saat daftar PPDB tahap 1 dengan jalur zonasi. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menegaskan akan menganulir para calon peserta didik baru yang kedapatan menggunakan KK palsu dalam proses PPDB tahap 1. Verifikasi ulang akan dilakukan oleh Satuan Pendidikan dengan melihat langsung alamat domisili peserta. Yang akhirnya tidak diterima gitu. Jadi dari tim sekolah yang tadi dari tim sekolah itu akhirnya kami memverifikasi ke alamat-alamat yang bersangkutan dan ada yang sesuai, tetap sesuai, jadi tetap diterima. Ada yang beberapa seperti yang disebutkan 6 tadi itu tidak sesuai. Artinya mereka kakaknya di situ, tetapi sebenarnya tidak tinggal di situ. Bahkan yang punya rumah tidak tahu ada CPD di situ gitu. Di sisi lain, karut-marut sistem PPDB online ini juga masih menyisakan problema. Terbatasnya kuota membuat ortu siswa rela antri pagi-pagi buta. Banyak pula orang tua yang tidak familiar dengan sistem online. Seperti yang terlihat dalam video amatir warga ini, saudara, tampak ratusan orang tua beserta siswa ini rela antri sejak pukul 5 pagi hari pada Jumat pekan lalu di SMA Negeri 1 Jawilan, Kabupaten Serang. Semuanya dilakukan untuk mendapatkan antrian verifikasi data siswa. Mereka khawatir tidak kebagian nomor antrian yang disiapkan oleh pihak sekolah. Jalur yang diminati oleh para orang tua calon siswa adalah jalur zonasi dengan proporsi 50%, sedang jalur lainnya adalah afirmasi sebesar 15%, jalur perpindahan tugas orang tua sebesar 5%, dan jalur prestasi sebesar 30%.
Sementara itu dari Sulawesi Selatan, saudara, orang tua calon siswa ini ramai-ramai datang ke SMP Negeri 29 Makassar untuk meminta bantuan mendaftarkan anaknya sekolah secara daring. Banyak dari mereka yang tidak punya HP, komputer, ataupun juga printer. Di layanan OSIS, orang tua calon siswa ini dibantu mulai dari proses pendaftaran, upload data, hingga mencetak berkas. PPDB ini awalnya punya tujuan untuk menghapus label favorit pada sekolah. Namun pada prakteknya tujuan ini belum tercapai. Ada sekolah yang banjir peminat, sebaliknya ada pula yang masih sepi pendaftar. Misalnya dari hasil PPDB online terdapat 22 sekolah tingkat SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang masih kekurangan siswa. Jumlahnya bervariasi di masing-masing sekolah. Ada yang kekurangan 5 siswa atau bahkan ada yang kekurangan puluhan siswa. Ombudsman mendorong keterlibatan seluruh stakeholder untuk menghentikan masalah tahunan dalam penerimaan siswa baru. Adalah bagaimana menambah daya tampung. Nah, itu yang tadi saya bilang, melibatkan sekolah swasta. Ketiga, optimalisasi validasi. Jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan jalur peminat harus dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menghindari kecurangan. Lalu juga peran kepala daerah. Bagaimana kepala daerah mau turun tangan langsung dan menindak jika ditemukan adanya kecurangan atau pelanggaran. Masalah ini berulang setiap tahun. Tujuan PPDB untuk pemerataan pendidikan dan menghapus adanya label sekolah favorit ini rupanya belum tercapai. Perbaikan perlu dilakukan karena perihal mengenyam pendidikan ini ikut menentukan masa depan generasi bangsa. Pastikan setiap siswa mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi sebanyak 17 polisi terbukti melanggar kode etik saat pemeriksaan 18 pelajar yang diduga terlibat tawuran di Mapolsek Kuranji, Padang, Jawa Barat. Namun, polisi menyebut Afif Maulana yang diduga dianiaya polisi tak ada dalam rombongan pelajar.